Yang pertama kali akan saya mulai dengan tulis Al-Quran atau tulis Arab. Dengarkan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Saya baca, usolli sholat as-subahi rakaataini lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, perhatikan. Usolli sholat as-subahi rakaataini lillahi ta'ala. Tapi usolli sholat as-subahi rakaataini lillahi ta'ala. Oke, saya ulang lagi ya. Usolli sholat as-subahi rakaataini lillahi ta'ala. Silakan ditulis. Yang kedua adalah asumu sauma Ramadan. Asumu sauma Ramadan. Silakan ditulis. Kalau sudah, sekarang dijepti ke HP saya semuanya. Bu Tati, Terima kasih. silakan buka surah Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika wakhdud min syautik. Inna alkaral aswati la syautul hamir. Alam tarau anna Allah syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi khairi ilmi wa la hudaw wa la kitabim munir. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih, cukup baik tajwid, maksud, kelancarannya. Silahkan dilanjutkan dengan presentasi modul. Baik, Prof, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Andes Kastolani, MAG PhD. Yang saya hormati Ibu Ibdaul Latifah, MPD. Izinkan saya untuk mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam yang telah saya buat, yaitu berbasis Project Based Learning, dengan mengambil materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat At-Tin, dengan submaterinya adalah Hukum Bacaan Nun Sukun dan Tanwin untuk kelas 4 atau fase B. Adapun kompetensi awalnya yaitu peserta didik telah mempelajari dasar-dasar tajwid sederhana, profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu menampilkan sikap toleransi, kasih sayang, dan empati melalui pemahaman nilai-nilai Quran Surat At-Tin. Adapun sarana dan prasarana yang akan digunakan, yang pertama adalah ruang kelas, yang kedua adalah alat dan bahan yang meliputi infocus, laptop, speaker, papan tulis, spidol, dan alat tulis lainnya, serta multimedia pembelajaran interaktif atau MPI berbasis Canva. Adapun sumber atau materi bahan ajarnya yaitu yang pertama, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kemendikbud RI tahun 2021, Al-Quran dan terjemahannya. Target peserta didiknya di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal yang tidak memiliki kesulitan dalam mencerna atau memahami materi. Yang kedua adalah peserta didik dengan kesulitan belajar. Yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyajikan karya kreatif terkait hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk poster. Pemahaman bermakna, Quran Surat At-Tin mengajarkan pentingnya keimanan kepada Allah sebagai landasan akhlak mulia. Tajwid membantu menjaga kesucian dan keindahan bacaan Al-Quran. Adapun pertanyaan pemantiknya, mengapa kita harus membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid? Bagaimana cara menemukan hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat At-Tin? Untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yang pertama adalah langkah-langkah persiapan. Guru mempersiapkan kebutuhan pembelajaran, baik itu media pembelajaran ataupun alat bantu pembelajarannya. Untuk langkah kegiatan pembelajarannya, Bu Tati,
Siap, Ibu. Oke, saya kira cukup ya Ibu Siap. tentang presentasinya. Saya langsung konfirmasi saja terkait modul ajar yang sudah Ibu susun. Yang pertama ini untuk kelas berapa? Untuk kelas 4 atau fase B, Ibu. Oke, dengan tema atau materi? Materinya mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dengan submaterinya hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin. Oke, dengan modul pembelajaran apa Ibu? Project Based Learning atau PJBL, Ibu. Nah, apa itu PJBL? PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik itu belajar melalui proses investigasi dan eksplorasi terhadap suatu proyek yang relevan dengan dunia nyata. Oke, berarti membuat proyek ya Bu nanti anak-anaknya. Nah, membuat proyek. Proyek apa yang harus anak-anak buat Ibu? Nanti akan membuat proyek poster tentang hukum nun sukun dan tanwin, Ibu. Oke, poster ya nanti ya. Nah, poster itu individu atau kelompok? Posternya nanti akan dibuat secara berkelompok. Berkelompok, berarti penilaiannya seperti apa? Penilaian yang akan saya gunakan, yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua ada asesmen formatif, dan yang ketiga ada asesmen sumatif, Ibu. Ya, diagnostik dan formatif bedanya apa Ibu? Asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang digunakan pada awal pembelajaran, di mana guru itu mencari tahu, yang pertama kalau untuk yang non-kognitif berarti guru mencari tahu kesejahteraan psikologis, emosi, sosial, minat, dan gaya belajar peserta didik. Kalau untuk yang diagnostik kognitif berarti guru mencari tahu sejauh mana pemahaman awal siswa terhadap materi yang hari ini akan diajarkan. Kalau untuk asesmen formatif sendiri adalah untuk mengukur proses belajar, memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran, yang nanti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran, kalau diagnostik sebelum proses pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Satu lagi, ada pertanyaan pemantiknya apa ini? Pertanyaan pemantiknya, pertama, mengapa kita harus membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid? Nah, itu untuk memancing awal sebelum saya memasuki ke materi Quran, nun sukun, dan tanwinnya. Kemudian yang kedua, apakah kalian tahu hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin? Menurut kalian bagaimana cara menemukan hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin dalam Quran Surat At-Tin? Oke, dari 4 pertanyaan ini, yang tiga saya setuju Bu, tapi yang nomor 2 saya nggak setuju. Misalkan, apakah kalian tahu hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin? Maka anak akan menjawab dengan hanya 2 pertanyaan, tahu dan tidak. Nah, kalau dengan 2 pertanyaan itu, otomatis kita tidak bisa mencari tahu atau mengukur bagaimana pemahaman mereka. Saya kira 3 pertanyaan itu sudah mewakili untuk pertanyaan pematik. Itu ya, Bu Tati. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke penelitian tindakan kelas. Ibu sudah membuat PTK? Proposalnya sudah, Ibu. Ya, judulnya apa, Ibu? Optimalisasi multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dan Labbook untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 SDN Cikaso pada materi Quran Surat At-Tin. Apa tadi optimalisasi? Multimedia pembelajaran interaktif dan Labbook. Berarti MPI. multimedia, pakai media apa? Iya Bu, MPI-nya itu saya membuat MPI berbasis website Canva. Jadi kan kalau di Canva itu sekarang materi kita bisa dipublishkan berbentuk web. Nanti selain kita bisa gunakan untuk mengajar di kelas, itu nanti juga bisa dikirimkan linknya ke anak, yang mana itu tidak akan mengubah materinya. Jadi anak itu tidak bisa mengedit hasil karya saya, tetapi di situ juga anak bisa langsung menggunakan di mana saja. Di keuntungan dari website Canva yang dipublish berupa MPI ini nanti bisa mengembed baik materi dari YouTube, kemudian kuisis atau materi Wordwall yang akan saya sematkan. Jadi si anak cuma belajar dari MPI-nya, tidak perlu keluar dari website lain, begitu Ibu. Jadi anak ada timbal balik antara anak dengan media yang akan digunakan, begitu. Oke, ya, itu bagus Bu. Saya suka ini karena ada teknologinya. Oke, nanti metode pengumpulan datanya menggunakan apa saja Ibu? Nanti saya akan mengumpulkan data melalui observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi Ibu. Oke, ada tesnya, wawancara, dan dokumentasi. Oke, saya kira cukup Prof. Olan. Saya kembalikan ke Prof. Olan. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Tati. Silahkan keluar dari Zoom ini. Ya, terima kasih Profesor, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.